Sudah pukul 10 pagi tepat waktu Indonesia Barat. Saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara webinar series Komunitas Satu Senyum. Hari ini adalah yang ketiga dan alhamdulillah Dokter Gigi Nuraini, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Harapan Kita, bersedia untuk menjadi narasumber kita hari ini. Jadi temanya hari ini perawatan CBL secara umum ya dok, sampai dengan persiapan dan sesudah operasi cangkok tulang atau bone graft. Tidak berlama-lama, saya akan persilahkan Dokter Ninung, tapi hari ini sebenarnya yang bertugas jadi moderator itu Mbak Gina. Coba Mbak Gina nanti agak terlambat masuknya. Saya buka dulu, saya bantu jadi moderator. Kalau nanti Mbak Gina sudah hadir, bisa digantikan. Atau bisa kita bareng, saya dengan Mbak Gina untuk jadi moderator. Oke. Assalamualaikum Mbak. Aku sudah standby. Oke deh. Ini sorry. Ya, Terima siap. kasih teman-teman sudah hadir. Silakan dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Saya persilahkan aja dok. Ninung untuk mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada ibu-ibu, Ibu Asri, Ibu Gina, dan ibu-ibu yang lain. Senang sekali pertama-tama saya bisa mengikuti acara ini. Semoga dalam kesempatan ini kita bisa sharing gitu ya, karena tentunya pasti ibu-ibu di sini juga udah pinter-pinter nih kayaknya ya Bu Asri ya. Jadi kita sharing aja, berbagi cerita. Baik, saya mulai share screen dulu. Pagi ini kita akan membahas seputar perawatan celah bibir dan langit-langit serta persiapan untuk bone graft. Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tentang tata laksana bibir sumbing dan langit-langit. Sehingga pada pelaksanaannya pelayanan celah bibir ini sudah diatur oleh pemerintah. Yang menarik dari saya bahwa di dalam buku ini, mohon maaf kok, di situ disebutkan kunci keberhasilan dalam penanganan celah bibir langit-langit adalah secara multidisiplin. Oke. Maksudnya apa? Jadi untuk keberhasilan pelayanan kasus ini tidak hanya dibutuhkan satu atau dua profesi saja. Namun kita benar-benar butuh multidisiplin supaya perawatan ini dapat berhasil, sehingga tujuannya tidak hanya anak itu sembuh saja, tidak hanya anak itu mendapatkan rekonstruksi atau memperbaiki bentuknya saja, tapi tentunya kualitas hidup yang baik untuk anak itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa begitu banyaknya profesi yang terlibat dalam pelayanan kasus celah bibir dan langit-langit ini. Boleh mungkin saya jabarkan satu-satu. Jadi treatment protokol di tempat kami sudah sesuai dengan PNPK atau pelayanan tadi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, bahwa di dalamnya meliputi atau melibatkan berbagai profesi yang ada. Tentunya yang pertama kita tahu tim bedah untuk rekonstruksi kasus tersebut. Kemudian keperawatan tidak lepas dari perawat yang juga membantu dalam penanganan kasus. Di sini menarik bahwa ada genetik. Ahli genetika di sini kita tahu bahwa kasus celah bibir langit-langit ini dapat bersifat secara genetik, sehingga dibutuhkan konseling khusus. Mungkin ke depannya sebelum kehamilan berikutnya bisa konsultasi. Kemudian juga layanan non-medik atau administrasi, terapi bicara jelas untuk fungsi adik harus bisa berfungsi dengan baik, gitu, sehingga dia tidak ada kendala dalam berkomunikasi. Psikologi yang akan mendampingi anak dari
kecil dari lahir sampai usia selesai tumbuh kembang. Kemudian spesialis mata di sini sebagai konsultan bahwa kita tahu kasus celah bibir langit-langit bisa disertai multiple congenital atau sindromik dan juga untuk kasus-kasus yang prematur. Mungkin perlu diketahui bahwa ketika seorang bayi atau anak lahir prematur maka dia harus di-screening semuanya termasuk mata. Kemudian spesialis anak untuk mengevaluasi tumbuh kembang bayi, kemudian juga menyiapkan si adik untuk tindakan operasi, juga untuk screening kelainan bawaan lain. Kadang-kadang ketika lahir, anak kelihatannya sehat, bunyi jantung bagus, namun ada beberapa kasus di mana misalnya kebocoran katup yang kecil ketika bayi tidak terdengar bunyi jantung yang lain, ketika besar, ketika katup itu membesar lebih kelihatan, itu makanya harus terus dievaluasi. Kemudian Objin sendiri juga ikut berperan bahkan sebelum kelahiran anak. Perinatologi ketika dia lahir ditangani perina, THT tentunya juga sangat berperan bahwa untuk speech atau fungsi bicara yang baik, pendengaran pun harus baik pula. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui bahwa pelayanan celah bibir ini mau tidak mau sangat mempengaruhi fungsi dari rongga mulut atau pengunyahan, sehingga sangat penting sekali peran dari dokter gigi, terutama ortodontis, kedokteran gigi anak dan prostodonti. Kenapa prostodonti adalah dokter gigi gigi palsu? Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, sistem yang baik adalah bahwa pelayanan yang terpadu dan menyeluruh. Maksudnya terpadu adalah multidisiplin atau banyak yang berperan dan menyeluruh saat anak itu lahir sampai selesai usia tumbuh kembang. Ini ringkasan dari yang tadi bahwa ada dokter anak, dokter bedah. Kemudian ketika bayi baru lahir pun sangat penting untuk memberikan edukasi asupan minum. Karena yang paling penting adalah ketika bayi lahir gimana dia minum dengan baik. Mungkin ini banyak yang bingung di awalnya sehingga kita memberikan bagaimana cara memberikan yang baik. Kemudian ada terapi bicara, psikologi, dan ortodontis. Yang kita tahu perawatan celah bibir langit-langit ini utamanya adalah tindakan operasinya. Dimulai usia 3 bulan untuk operasi bibir, operasi 1,5 tahun, 1-2 tahun untuk operasi langit-langit, dan operasi cangkok tulang sekitar usia 9-12 tahun. Namun ternyata dari 3 perawatan itu ada banyak yang menyertainya, yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kehamilan. Tentunya kehamilan sangat penting, karena di situ kita bisa mengevaluasi lewat USG. Sekarang teknologi sudah canggih banget ibu-ibu, jadi USG 3 dimensi bisa mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan. Sebetulnya tidak hanya celah bibir langit-langit saja, tapi kelainan bawaan lain. Sehingga sebelum kelahiran kita bisa mempersiapkan kelahiran adik, kemudian mempersiapkan orang tua, dan juga mempersiapkan keluarga. Sehingga di sini sangat penting peran konseling dari psikolog. Di tempat kami, psikologi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Mereka membagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, awal kelahiran, lebih kepada konseling orang tua dan keluarga, mempersiapkan kelahiran bayi, kemudian mempersiapkan keluarga sekitar, mungkin kakak, adik, seperti itu. Konsultasi lanjutan untuk usia 6-12 bulan, 1 tahun adalah screening tumbuh kembang dan arahan pola asuh anak. Kemudian yang penting adalah usia 3-4 tahun. Nah, ini konsultasi prasekolah di mana persiapan untuk anak itu menghadapi dunia luar. Karena tentunya kalau di rumah kita bisa awasi ayah, ibu, kakak, adik, keluarga. Tapi ketika dia terjun di dunia luar itu yang harus dipersiapkan dan pendampingan. Ketika anak sekolah usia 6-7 tahun juga disiapkan kematangan emosinya, kemudian sosialisasi di sekolah itu sendiri. Nah, masa yang penting berikutnya adalah usia remaja, karena remaja ini terjadi puber. Anak-anak itu juga
hormonnya berubah, kemudian body image dan sosialisasi. Dan terakhir, konsultasi usia remaja akhir, usia 15-18 tahun, biasanya melihat penerimaan diri serta perencanaan masa depan. Oke. Kemudian setelah si baby lahir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana si bayi minum dengan baik. Karena tumbuh kembang itu sangat penting sekali. Di tempat kami menggunakan feeding plate, kita menggunakan modifikasi hot plate. Mungkin ibu-ibu udah sering dengar NAM. NAM adalah nasoalveolar molding, di mana tujuan dari NAM itu adalah membentuk atau memolding. Nasal alveolar adalah hidung dan alveolar. Jadi membentuk lengkung dari hidung. Gunanya apa? NAM sendiri itu berguna untuk mempermudah dokter bedah dalam melakukan rekonstruksi atau revisi celah bibir nantinya. Mungkin ibu-ibu sering lihat di Google banyak NAM yang menggunakan button atau kancing, kemudian kawat yang mengarah keluar kemudian ke arah hidung. Itu baik sekali. Banyak literatur yang mengevaluasi dan memperlihatkan hasil yang baik. Namun di tempat kami karena cukup sulit untuk fiksasi, kemudian juga kasihan banyak plester, kita memodifikasi feeding plate yang kita gunakan. Modifikasi ini sebetulnya sudah dari dulu gitu ya, cuma mungkin belum banyak yang tahu. Jadi ini hot plate bentuknya seperti ini, feeding plate. Namun kita memodifikasi dengan memanjangkan nasal ekstensi atau memperpanjang ke arah hidung sehingga bertujuan untuk mendukung hidung itu sendiri. Sehingga ini sebelum digunakan, setelah digunakan, dan juga tapping. Tapping juga baik untuk mempersiapkan si jaringan lunak atau kulit itu lebih lentur. Kita tahu kalau jarak celah yang cukup lebar gitu, dia kadang-kadang kulitnya kaku. Jadi kita berikan tapping atau plester seperti ini sehingga tujuannya supaya kulit itu lebih lunak atau lentur. Hal ini sangat bermanfaat sekali saat tindakan operasinya karena dengan tidak tension itu mempermudah dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Mungkin ini yang lebih jelas gambarnya untuk nasal ekstensi. Nah, ini yang sebelum diberikan, nah ini yang sudah. Tujuannya adalah ini, NAM itu, atau ini kita menggunakan dengan modifikasi hot plate, mendukung nasal alveolar, molding untuk membentuk. Kemudian setelah lahir, kemudian menunggu waktu operasi. Jadi sebetulnya operasi itu tidak harus segera karena kita menyiapkan si anak atau si bayi, si baby dalam kondisi yang paling optimal untuk dilakukan tindakan. Kenapa 3 bulan? Supaya dia baik dulu, satu. Yang kedua, mengevaluasi kondisi umumnya juga. Khawatir kalau tadi ada hal-hal yang belum kelihatan di awal, nanti mungkin di 3 bulan bisa dievaluasi lagi. Kemudian mungkin perlu diketahui, tadi saya sempat menyinggung ada bayi yang prematur. Prematur memiliki kondisi khusus, di mana tindakan operasi sebaiknya ditunda setelah usia 60 minggu pasca konsepsi. Maksudnya, ketika si adik lahir itu 32 minggu, maka sebaiknya tindakan operasi dilakukan 60 dikurang 32 berarti 28 minggu. Itu kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan. Kenapa? Jadi ada jurnal dari anestesi atau dokter bius bahwa untuk bayi-bayi yang prematur bila dilakukan di bawah usia 60 minggu pasca konsepsi memiliki resiko henti nafas. Sehingga untuk kasus ini mungkin perlu diperhatikan, dikasih bintang. Oke. Nah, setelah operasi labioplasti dilakukan perawatan luka dan juga pemberian nose retainer atau ganjal hidung. Gunanya tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik.
Luka itu sendiri memiliki tahapan dalam penyembuhannya. Yang pertama adalah inflamasi atau peradangan, di mana sama setiap luka yang ada apapun pasti dia merah dulu, pasti dia ada bengkak sedikit gitu kan, itu merupakan reaksi alami tubuh. Kemudian setelah itu dia masuk ke jaringan penyembuhan, di mana kadang kita suka lihat kok kayaknya timbul ya, gitu. Itu merupakan jaringan granulasi. Jadi ibarat sesuatu yang terpisah, kemudian disambung, di situ masuklah jaringan-jaringan penyembuhan di situ. Nah, yang fase ketiga adalah fase remodeling. Ini fase yang penting di mana si luka tersebut dia mulai menyembuh. Sel-sel yang tidak perlu seperti sel-sel penyembuhan dia diresorpsi, dihilangkan. Nah, ini yang ingin kita capai di mana si luka itu menjadi samar, tidak kelihatan, tidak ada scar atau keloid. Oke. Nah, ini salah satu yang diberikan. Ganjal hidung digunakan untuk mendukung bentuk hidung itu sendiri. Berapa lama digunakan? Selama mungkin lebih baik. Cuman mungkin minimal 3 bulan. Kadang anak suka nggak mau dan pasti dicopot. Kemudian di tempat kami untuk perawatan luka kita menggunakan spons dan plester coklat. Karena secara mekanik kita tekan lukanya supaya si luka jaringan luka yang timbul itu bisa tertekan dan dia resorpsi di fase remodeling tadi. Oke. Kemudian menunggu setelah operasi sampai usia operasi berikutnya, palatoplasti usia 1,5 tahun, kita memberikan feeding plate atau hot plate itu kita gunakan lagi. Cuman bedanya tidak menggunakan nasal ekstensi karena hidungnya sudah terdukung. Keuntungannya adalah dengan menggunakan feeding plate, anak sudah terbiasa meletakkan lidah atau memposisikan dengan posisi yang baik. Jadi gunanya feeding plate ini yang pertama adalah untuk adaptasi. Jadi lidah itu akan berada di dasar mulut. Jadi dia tidak naik-naik ke atas karena langit-langitnya tertutup. Yang kedua untuk feeding sendiri atau minum. Karena dengan terbuka dia sakingnya agak lemah atau kurang. Nah, yang ketiga memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Sehingga harapannya adalah ketika operasi langit-langit adaptasinya akan jauh lebih baik. Oke, kemudian setelah operasi langit-langit itu sendiri, ada terapi wicara. Berapa lama? Mungkin kalau ini pertanyaannya khusus untuk terapi wicara, mungkin Bu Rita nanti bisa isi sesi khusus gitu ya. Terapi wicara nanti disesuaikan dengan ada terapis, kemudian ada dokter rehab medik juga yang berperan gitu ya. Nah, dalam perjalanan ini, setelah operasi langit-langit, sampai 4 tahun, yang suka kelupaan nih perawatan giginya. Kenapa? Karena perawatan gigi itu sangat penting sekali. Kita tahu mungkin di webinar sebelumnya disebutkan gangguannya mempengaruhi gangguan bicara, gangguan pendengaran, dan juga sebenarnya gangguan fungsi pengunyahan atau rahang itu sendiri. Karena sebelum operasi pun rahang seorang dengan kelainan celah bibir itu dia memang sudah lain dari normal. Biasanya ukurannya lebih kecil gitu. Kemudian juga kita melakukan rekonstruksi atau operasi di usia 3 bulan dan 1,5 tahun. Operasi ini juga khawatir mempengaruhi pertumbuhan rahang sehingga adanya gangguan rahang itu sangat umum terjadi. Nah, supaya tidak terlalu ketinggalan pertumbuhannya atau apa, perawatan gigi sangat penting. Mulai kapan? Sebenarnya mulai saat gigi itu sudah tumbuh, termasuk gigi susu. Karena dengan gigi susu yang baik, maka kita akan mendapatkan gigi tetap yang baik juga. Nah, di sini disebutkan ada evaluasi fungsi pendengaran. Di sini saya menyampaikan evaluasi fungsi pendengaran, bahkan ada 3 kotak nih. Ketika anak baru lahir, biasanya beberapa rumah sakit ada yang memberikan
pemeriksaan pendengaran OAE saat begitu bayi lahir. Kemudian juga atau ada juga sebelum palatoplasi dan setelah palatoplasi. Di center kami sebelumnya pernah melakukan penelitian bahwa untuk evaluasi fungsi pendengaran terdapat perubahan sebelum dan setelah operasi. Cuman kapan baiknya, nah itu nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Misalnya kami pernah punya pengalaman ada pasien memang ada gangguan pendengaran dengan multiple kongenital, nah itu bisa dilakukan sedini mungkin. Kita mau melihat gimana fungsi pendengaran tersebut. Tapi untuk anak-anak yang sehat, mungkin kita konsultasi dengan dokter anak atau dokter THT. Yang penting adalah ketika dia mulai terapi bicara, kita bisa tahu apakah si anak itu memerlukan bantuan untuk fungsi pendengaran atau tidak. Karena jika dilakukan terapi tanpa adanya fungsi pendengaran yang baik, tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Karena dia akan sulit untuk berbicara tanpa adanya sensor atau pendengaran yang baik. Kita masuk ke usia 4 tahun. Di antara 1,5 sampai 4 tahun ini cukup besar gapnya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa di usia ini juga ada pelayanan untuk psikologis, mempersiapkan anak untuk sekolah. Kemudian tambahannya perawatan gigi, jangan lupa. Dan ini adalah evaluasi growth rahang, di mana kita sudah bisa mulai mengevaluasi pertumbuhan rahang si adik. Maksudnya gimana? Jadi sebelum 4 tahun, pertumbuhan rahang itu dia masih compensated atau tidak terlalu terlihat nih. Kira-kira pertumbuhannya terlambat atau tidak. Nah, ketika 4 tahun kita sudah mulai bisa melihat, di situ bisa kita evaluasi. Maksudnya adalah jika ternyata pertumbuhan rahangnya kelihatannya kurang baik, dia atau ada faktor-faktor lain, misalnya memang dari keturunannya rahang bawah tuh maju-maju, nah itu juga mempengaruhi. Itu bisa kita lakukan deteksi dini, kemudian perawatan awal, misalnya pemberian alat-alat khusus ekstraoral yang menahan pertumbuhan rahang bawah, seperti itu, atau misalnya gigitan yang kebalik, mungkin dilakukan peninggian gigit supaya bisa loncat gigitannya, dan juga persiapan anak sekolah dalam psikologis. Nah, ini kita lihat gigi yang kurang dirawat. Nah, giginya banyak yang lubang. Di sini ada benjolan nih, ini namanya infeksi gigi, Bu. Jadi ini juga harus dirawat. Oke. Kalau yang dirawat lebih baik ini. Tapi ini juga ada kariesnya. Saya cukup sulit untuk mencari yang baik, belum ketemu. Nah, usia 4 tahun itu apa yang dilakukan? Biasanya dokter ortodontis mengambil data awal, yaitu si anak dicetak, dilihat pertumbuhan rahangnya. Ini salah satu kasus di mana kalau kita lihat ini lengkungnya kelihatannya baik ya, tidak ada masalah. Tapi ketika digigitkan ternyata gigitannya terbalik. Nah, ini apakah ini bisa diperbaiki? Tentunya ada perawatannya. Semakin dini semakin baik, sehingga dapat diberikan perawatan segera. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu foto panoramik. Ini yang namanya foto panoramik. Jadi kelihatan gigi-gigi yang udah tumbuh di dalam mulut dan gigi-gigi yang akan tumbuh nantinya. Apa yang kita lihat di sini? Biasanya kita melihat calon benih gigi tetap. Biasanya untuk kasus celah bibir memang di daerah yang bercelah suka tidak ada, atau agenesis tidak ada benih giginya. Jadi dia mungkin kehilangan satu gigi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang ada. Jadi semua memang sesuai dengan masing-masing. Kemudian dokter ortodontis akan melakukan pemeriksaan cefalo. Di sini kita lihat foto dari samping. Apa yang dilihat adalah profil si anak tersebut. Biasanya beliau akan melakukan evaluasi. Nah, ini kita bisa lihat garis-garisnya ya. Dokter ortodontis sudah melakukan tracing di sini. Jadi biasanya melihat kedudukan maksila atau rahang atas terhadap tulang tengkorak dan juga rahang bawahnya. Ini yang akan dilihat. Biasanya kecenderungan nantinya dia akan ketinggalan atau tidak tumbuh rahang atasnya.
Kemudian, nah di sini masuk usia 9 sampai 12 adalah persiapan bone graft itu sendiri. Jadi sebelum bone graft bukan perawatan atau tindakan yang berdiri sendiri. Dia harus didukung oleh perawatan ortodontis dahulu. Kebutuhan dari bone graft itu sendiri juga sesuai dengan perawatan ortodontis. Ini yang perlu saya tekankan bahwa rencana perawatan ortodontis harus ditetapkan atau ditentukan oleh dokter ortodontis tersebut di awal. Jadi dengan perhitungan yang tadi sudah saya sampaikan dengan foto panoramik, foto cefalo, maka dokter itu bisa menuliskan rencana perawatan apakah satu perlu bone graft atau tidak. Yang kedua, apakah nantinya perlu tindakan bedah ortogenetik atau tidak. Itu tentunya berdasarkan kondisi dari hubungan rahang si anak tersebut. Nah, persiapan untuk bone graft didahului dengan perawatan ortodonti pra-bone graft. Di sini biasanya dilakukan perawatan orto rahang atas dahulu. Jadi gigi di-align atau dirapihkan, mempersiapkan letak atau posisi bone graft itu diletakkan. Jadi nanti dokter ortodonti ada hitungannya sendiri. Karena tempat itu harus disiapkan. Nah, ini penting sekali karena juga memudahkan dokter bedahnya untuk melakukan bone graft. Oke. Kemudian setelah dilakukan bone graft, dilakukan lagi perawatan ortodontis post bone graft, yaitu mengatur alignment gigi atas dan gigi bawah. Di sini kita lihat bahwa sudah dilakukan bone graft, gigi bawahnya juga dilakukan ortodonti atau kawat gigi, sehingga didapatkan hasil hubungan rahang yang baik. Perawatan ortodonti sudah saya sampaikan bahwa yang penting adalah rencana perawatannya. Perawatannya bisa ada pilihan sesuai dengan kondisi si anak. Di sini saya sebutkan dengan atau tanpa protesa. Maksudnya apa? Jadi di sisi celah biasanya tidak ada gigi tetap yang tumbuh atau kehilangan gigi seri. Ini gigi semua berpasangan. Jadi ini gigi seri pertama, gigi seri kedua. Gigi seri kedua di sisi celah biasanya tidak ada. Sehingga dalam foto ini dia melakukan perawatan ortodonti dengan protesa atau dengan gigi palsu. Jadi mungkin, nah ini adalah gigi palsunya untuk mengisi si rongga sisi celah tersebut. Gitu. Untuk kasus seperti ini mungkin bone graft tidak diperlukan. Jadi dia dari ortodontis saja merapikan gigi, kemudian bagian atau sisi yang tidak ada giginya ini bisa diganti dengan gigi palsu. Kemudian ada yang tanpa gigi palsu atau tanpa protesa. Tanpa protesa adalah gigi itu di-align atau dirapihkan sesuai dengan jumlah gigi, sehingga biasanya yang menempati sisi celah ini adalah gigi taring. Kadang-kadang karena dia bercelah atau tidak ada tulang, gigi taring itu masih di atas atau tidak erupsi. Nah, itu perlu juga dilakukan bone graft, ditaruh tulang di antara gusi yang bercelah supaya gigi taring bisa menempati ruangan yang kosong ini. Baru nanti dirapihkan kembali sehingga memerlukan perawatan orto post bone graft. Dan juga pembedahan ortogenetik. Maksudnya adalah kita tahu kasus-kasus di mana rahang atasnya tidak berkembang dengan baik sehingga dia ketinggalan sama yang bawah. Hubungan antara rahang atas dan rahang bawah biasanya kita sebut dengan overjet, di mana overjet yang jauh dia akan memerlukan pembedahan ortogenetik. Nah, di sini kita juga memerlukan bone graft, yaitu ketika nanti dilakukan jadi rahang atas itu bisa dimajukan, rahang bawah bisa dimundurkan. Ketika si rahang atas ini dimajukan sedikit, maka dia harus satu kesatuan, harus dilakukan bone graft dahulu. Meskipun misalnya gigi taring sudah tumbuh atau dia tidak memerlukan bone graft, tapi jika si anak memerlukan pembedahan ortogenetik nantinya, maka dia harus dilakukan operasi bone graft. Nah, ini juga penting.
waktu dilakukan bone graft tersebut. Untuk kasus yang tujuannya adalah dilakukan pembedahan ortogenetik, maka sebaiknya operasi bone graft atau cangkok tulang tersebut dilakukan tidak jauh dari operasi bedah ortogenetik tersebut. Kenapa? Karena aplikasi atau ditaruhnya si tulang di sisi celah itu juga tidak berarti kita taruh 10 nanti dia jadi 10, tidak. Tapi reaksi tubuh itu ada namanya resorpsi. Jadi mungkin kita kasih 12, nanti dia sisanya hanya 11 atau 12. Seperti itu. Sehingga waktu pemberian cangkok tulang dan bedah ortogenetik tidak boleh terlalu jauh. Oke. Nah, ini mungkin sebagai gambaran saja, ilustrasi. Ini adalah sisi celah gusi yang kita tahu. Jadi ini ada gigi taring yang mau tumbuh, tapi dia susah karena tidak ada dukungan tulang di antara gusi. Kemudian bagaimana cara alveolar bone graft itu? Maka si gusi, jadi ini yang warna hitam adalah tulang, yang warna putihnya adalah gusinya. Kita lakukan insisi atau dibuka, kemudian sisi gusi yang bagian menghadap hidung, jadi ini dasar hidung sebetulnya dilakukan penjahitan. Gambar yang berikut. Jadi gusinya ini dilakukan penjahitan, kemudian di sisi antara celah ini diberikan bone graft atau cangkok tulangnya. Nah, ini adalah tulangnya. Tulangnya diberikan di sisi ini, di sisi celah ini, supaya si taring ketika erupsi dia ada dukungan tulang yang baik. Satu, dan dia tidak goyang. Kemudian gusi yang menghadap ke rongga mulut dilakukan penjahitan juga. Oke. Tujuan dari alveolar bone graft atau cangkok tulang adalah untuk perawatan ortodontis yang non-prostetik. Jadi tidak diberikan atau gigi palsu. Jadi semua giginya asli. Sehingga perlu dukungan tulang untuk si gigi erupsi di tempat sisi yang celah gusi atau tidak ada tulangnya. Kemudian menyiapkan gigi taring untuk tumbuh, yang tadi sudah disebutkan, dan juga membentuk lengkung rahang menjadi satu kesatuan. Nah, ini biasanya untuk persiapan operasi ortogenetik. Oke. Ini contoh dengan bone graft tadi. Tidak dengan protesa, jadi ini ada gigi seri yang nggak ada, tapi digeser ke depan, jadi bentuknya disesuaikan dengan sebelahnya. Oke. Kira-kira demikian paparan dari saya, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pengingat atau refreshing kembali. Saya kembalikan ke moderator, silakan Ibu Gina dan Ibu Asri. Iya, terima kasih Ibu. Langsung aku pindah ke Mbak Gina aja ya. Silahkan Mbak Gina untuk memimpin diskusi. Jadi Mbak Dia ini emang luar biasa multitasking, ngurus anak, webinar dan lain-lain. Oke, terima kasih ibu-ibu semua dan ada juga bapak-bapak gitu. Kita sudah bisa hadir di sini dan memulai pertanyaan-pertanyaan yang semoga bisa mencerahkan kita semua dan yang paling penting mengurangi rasa khawatir gitu. Nah, untuk pertama-tama sudah ada Mbak Tika, sudah mau bertanya, silakan tanya langsung Mbak, aku unmute ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina sudah diberi kesempatan. Ini Bu, anak saya sudah 9 tahun, kemudian sudah lama juga ya, udah nggak ke harapan kita karena pandemi dan memang anaknya juga sekolah dari kelas 1, 2, 3 ya. Sekarang udah kelas 3, di usia sekarang 9 tahun ini saya mau mulai kembali, kan ini kan persiapan bone graft tadi ya. Dan saya sebelumnya kami sudah beberapa kali ke dokter gigi umum sih gitu ya untuk perawatan giginya yang mungkin kalau bolong gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian kita mau memulai lagi nih, bingung mau ke sana tuh apa ya, mau ke dokter apa dulu, terus apa dulu langkahnya yang pertama gitu, persiapan apa, apakah saya sih kepikiran gini, apa memang harus dicek ke dokter gigi yang di harapan kitanya dulu, terus kemudian apa langkahnya saya juga belum tahu persis. Jadi gimana tuh Dok? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Tika. Bu Gina gimana, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung aja deh. Jadi kalau Baik. misalnya ada jawaban bisa follow up. Nanti Ya. pertanyaan bisa follow up. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Gina. Jadi Bu Tika, memang kemarin kita terkendala dari pandemi ya. Jangankan pasien, kita juga takut ke rumah sakit sebetulnya. Cuman alhamdulillah sekarang kondisi pandemi juga udah lebih baik. Kemudian juga dari pihak rumah sakit juga sudah bisa mempersiapkan atau mengatur alur dari pelayanan di rumah sakit itu sendiri, sehingga kita bisa tidak khawatir gitu ya untuk datang ke rumah sakit. Nah, usia 9 tahun ini adalah di mana kita mempersiapkan erupsi gigi taring itu di sisi celah tersebut. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa bone graft itu tidak bisa berdiri sendiri. Memang perlu dipersiapkan sebelumnya. Biasanya usia 9 tahun datang ke klinik gitu ya. Kebetulan karena kita center, jadi dokternya ada di situ semua. Biasanya kita datang dulu ke dokter bedahnya, mengevaluasi hasil dari operasi sebelumnya, kemudian nanti biasanya dikonsul ke dokter ortodontis. Yang dilakukan dokter ortodontis yang tadi sudah saya jelaskan, pertama biasanya kita pengenalan dulu, karena tentu anak 9 tahun duduk sendiri juga mungkin susah gitu ya. Jadi pengenalan dulu, kemudian nanti si dokter ortodontis akan mengambil data awal. Jadi biasanya dilakukan pencetakan dulu, kemudian foto dan dilakukan analisis. Nah, dari situ baru dibuat rencana perawatan. Yang pertama adalah apakah si anak itu perlu perawatan ortodontis atau tidak. Biasanya hampir semuanya perlu. Karena kondisi gusi yang dia terputus gitu ya, jadi ada bagian yang naik ke atas, si gigi yang tumbuh di bagian yang atas pasti dia tumbuhnya miring gitu. Nah, itu harus di-align. Cuman saya pernah punya pengalaman juga bahwa ada pasien ternyata tumbuhnya bagus. Dia giginya align-nya bagus, taringnya tumbuhnya bagus, sehingga pasien itu akhirnya dengan diskusi tidak perlu ortodontis, maksudnya tidak perlu perawatan kawat gigi. Waktu itu kita mau rencanakan bone graft saja karena untuk menutup sekalian. Biasanya dulu-dulu itu celah gusi tidak ditutup langsung gitu. Jadi masih terbuka, ada hubungan hidung, nah itu ada juga, tapi ya mungkin jarang. Umumnya biasanya perlu perawatan ortodontis. Nah, kapan perawatan kawat gigi itu bisa dimulai? Biasanya si dokter orto yang akan menentukan. Banyak faktor. Pertama, karena tujuannya mau menggerakkan gigi-gigi yang tidak rapi itu gitu. Jadi kita perlu gigi penjangkaran. Gigi penjangkaran adalah gigi molar belakang biasanya atau gigi geraham belakang. Ketika si gigi tetap geraham itu sudah tumbuh, kemudian juga biasanya dokter ortodontis juga ada pertimbangan lain, yaitu maturasi tulang ya. Nanti mungkin bisa konsultasi langsung dengan dokter ortodontisnya. Dia akan memutuskan ya kita bisa mulai perawatan ortodontis atau kawat gigi. Tujuannya yang pertama adalah satu, alignment gigi. Gigi itu harus dirapihkan dulu bentuknya. Kenapa? Karena bentuk yang tidak beraturan itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan rahang. Baru kemarin kami ada tindakan gigi tumbuhnya miring. Jadi dia menabrak gusi depannya gitu. Nah, itu juga kurang baik. Kalau bisa deteksi lebih awal, itu lebih mudah untuk pelaksanaan tindakannya. Kemudian setelah ortodontisnya selesai atau di-align, nah nanti dokter itu akan memutuskan dia perlu atau tidak bone graft. Kalau misalnya memang perlu, nanti baru setelah selesai posisinya sudah baik, dokter bedah juga akan lebih mudah pengerjaan operasi cangkok tulangnya kalau sudah dipersiapkan ruangannya. Baru nanti kita operasi bone graft. Nah, sebelum operasi bone graft memang alat ortodontis itu biasanya dilepas dulu. Kita operasi bone graft. Nah, setelah operasi bone graft ke perawatan ortodontis selanjutnya juga tidak boleh terlalu lama karena yang itu tadi saya bilang tulang yang ditaruh bisa hilang dia gitu. Makanya ada yang kalau operasi bone graft aja tanpa ada treatment protokol atau rencana perawatan yang lengkap, nanti bisa hilang dia, nggak ada tulangnya lagi. Jadi ya tidak ada gunanya seperti itu. Nah, setelah itu 1 bulan biasanya kembali kontak ke dokter ortodontis melanjutkan perawatan lagi. Nah, biasanya
post bone graft ini dilakukan orto atas bawah. Jadi alignment atas bawah. Yang baik adalah tentunya gigitan yang gigi atas di depan dari gigi bawah. Nah, itu tujuannya kita. Pentingnya apa? Memang di Indonesia sendiri kebutuhan itu masih belum terlalu dipahami. Di mana asuransi sendiri tuh banyak kan nggak cover gitu. Padahal secara fungsi itu penting banget gitu. Saya punya kenalan bahkan di luar gitu ya, di Portugal itu ortodonti itu dia di cover sama asuransi karena memang itu secara fungsional gitu. Tapi kita belum. Mungkin ke depannya mudah-mudahan dengan adanya jaminan kesehatan dari pemerintah gitu ya, mungkin siapa tahu ke depannya BPJS mau cover kan, alhamdulillah seperti itu ya. Kira-kira demikian perjalanan persiapan dari bone graft seperti itu Bu Tika, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, semoga udah aman ya Bu Tika. Oke, next-nya kita akan sesuai urutan pertanyaan, ada Mbak Dia, kemudian ada Ibu Mamah Arkarna, terus kemudian ke pertanyaan di chat dulu, baru ke Ibu Mentari Abdul Latif, baru ke Gwenza. Oke, silakan Mbak Dia. Ya, terima kasih Mbak Gina. Ini saya panitia tapi ikut nanya, Dok. Tadi kebetulan Dokter Ninung sudah menjelaskan bahwa bone graft itu bisa hilang tulangnya karena terserap oleh otot ya, Dok, mungkin ya. Jadi itu natural. Tapi dari obrolan di grup CBL dewasa itu ada yang cerita dia sudah bone graft. Tapi kemudian makin lama itu seperti tulangnya tuh terkikis gitu, Dok, karena perawatannya kurang baik. Jadi saya bayanginnya seperti gigi berlubang. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Mohon dijelaskan dari yang natural tadi terserap hilang sendiri atau yang awalnya bagus tapi kemudian dengan berjalannya waktu dia terkikis dan akhirnya dia kalau menjelaskan kayak ada celahnya muncul lagi gitu, Dok. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dia. Tadi saya salah panggil mungkin ya. Mohon maaf. Nama panjang saya Asri, panggilannya betul ya? dia. Berarti sama aja. Salah. Iya, baik. betul. Baik Bu Dia. Jadi gini, jadi tubuh kita itu sebenarnya sangat unik. Jadi memang ciptaan dari Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi tulang itu sendiri adalah jaringan yang dia tidak diam gitu. Kenapa ortodonti itu mungkin atau gigi itu bisa digerakkan? Karena adanya pertumbuhan atau dinamiknya si tulang itu sendiri. Jadi ketika gigi itu digerakkan, tulang di depannya dia resorpsi atau hilang. Di belakangnya dia tumbuh baru. Seperti itu. Nah, sama kita bayangin juga ketika si tulang atau cangkok tulang itu ditaruh di sisi yang gusi tersebut, yang tidak ada tulangnya. Sehingga cangkok tulang pun tidak hanya langsung dicangkok, ukurannya juga harus diperhitungkan. Makanya kita perlu ortodontis di sini. Kalau terlalu besar juga mungkin tidak berhasil seperti itu. Jadi keberhasilan si cangkok tulang ini banyak faktornya. Jadi ketika si tulang itu ditaruh di sisi gusi tersebut, maka kita reaksi tubuh itu sama seperti yang tadi saya bilang, luka itu semua prosesnya sama. Ada inflamasi, granulasi, dan remodeling. Nah, ketika inflamasi itu semua sel-sel itu masuk ke situ. Jadi dia membuat si jaringan penyembuhan, sel-sel darahnya ke situ, ada sel radang, sel apa semua. Kemudian granulasi, dia dibentuklah si tulang itu apa? Scaffold itu adalah kayak rangka, tulang itu ada selnya, ada sel osteoblast. Dia membentuk yang baik. Nah, baru terakhir itu remodeling. Remodeling adalah yang tidak perlu itu dihilang-hilangin sel-selnya. Sel radang, sel apa dihilangin. Nah, kalau tidak adanya perlakuan di cangkok tulang tersebut, nah tulang itu yang tidak ada pergerakan bisa diresorpsi oleh tubuh gitu. Mungkin dia tidak hilang semua, tetapi ada juga yang misalnya jaraknya terlalu besar, cangkoknya sedikit, nah itu udah pasti hilang semua karena diresorpsi oleh tubuh gitu. Kayak misalnya ada benda asing atau apa, biasanya tubuh kita itu juga sangat unik. Jadi itu dianggap benda asing, terus bisa dia hilang dengan sendirinya. Sehingga makanya ketika operasi cangkok tulang itu harus berkaitan dengan si ortodontis.
Sehingga ketika dia sudah dikasih, dibentuk, dirangsang, ada gigi yang tumbuh, itu biasanya mempertahankan tulang itu sendiri di celah gusinya. Jadi sehingga si rahang itu, rahang atas menjadi satu kesatuan, sehingga bone graft-nya bisa berhasil. Seperti itu. Cuman tadi juga sempat saya sebutin ya, ada pasien yang dia tanpa tanpa ortodonti, kita rencanakan untuk bone graft. Nah, itu bagaimana gitu? Berarti kan nggak pakai. Pada kasus itu dia sisi celahnya kecil sekali, nggak terlalu besar. Jadi kita harapkan dengan kita taruh tulang di situ, si rahang itu jadi satu kesatuan dan dengan keberhasilannya lebih besar gitu, kemungkinan keberhasilan lebih besar karena dia celahnya lebih kecil. Jadi kembali lagi mungkin kita nggak bisa bahas secara umum, harus dilihat kasus per kasus. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan Ibu Dia. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang bukan berarti itu giginya hilang karena kurang perawatan dan semuanya nyambung ya Dok ya. Betul, berarti, betul. Ya. Ya, terima kasih Dokter. Iya. Oke, selanjutnya ke Ibu Arkana. Sudah siapkah? Dipersilahkan. Mama Arka ya? Masih mute. Suaranya belum. Suaranya tolong Bu. Masih di mute Mbak. Ya. Udah. Oke. Iya. Pagi Dok. Selamat pagi Mama Arka. Kita udah sering ketemu. Iya. Di rumah sakit. Gimana Bu? Juga lagi di rumah sakit Dok. Jadi saya mau nanya, kan Arkana celahnya begitu besar ya Dok ya. Saya aja sampai ini ya. Apa itu ntar mengganggu pas perawatan akhirnya Dok? Baik. Jadi pertanyaannya, kalau sisi celah yang besar itu mempengaruhi atau tidak, begitu? Iya benar Dok. Ya, baik. Tentunya untuk kondisi lebar celah juga mempengaruhi, tetapi bukan berarti kalau celahnya lebar nanti hasilnya bisa jelek, belum tentu, karena banyak faktor. Nah, yang pertama memang sebenarnya tanpa operasi pun si rahang itu dengan adanya kasus ini dia lebih kecil memang. Nah, kemudian yang kedua dengan operasi juga dia mempengaruhi. Tetapi harapannya dengan operasi yang baik, kemudian dengan manipulasi jaringan yang minimal, sehingga kita tidak menimbulkan scar atau jaringan parut yang terlalu luas di rahang itu, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan rahang si adik. Gitu. Jadi pertumbuhan rahang anak itu juga pun beda-beda. Ada anak yang mungkin tinggi, kurang tinggi atau apa, termasuk juga pertumbuhan rahang itu. Jadi bukan berarti kalau si celah yang lebar itu terus nanti pertumbuhan rahangnya pasti jelek, belum tentu. Tapi mungkin kalau memang, supaya tidak bagaimana? Kadang kita suka lihat gini, ketika operasi, sebelum operasi bibir lebar celahnya lebar banget. Tapi setelah operasi bibir, gusi itu langsung merapat. Nah, itu di situ merupakan efek dari tarikan otot bibir. Jadi ternyata tanpa kita sadari, tarikan otot bibir itu kekuatannya hebat banget gitu. Mungkin Mama Arka boleh lihat nih sekarang, gusinya Arka mungkin sekarang nggak terlalu selebar sebelum operasi bibir. Karena itu ada tarikan otot bibir. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Supaya hasilnya baik ya tentunya kembali lagi multidisiplin itu tadi, kemudian dengan perawatan yang terpadu dan menyeluruh, mudah-mudahan semuanya hasilnya baik. Jadi tetap semangat Mama Arka ya. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Semoga jelas ya, Mama Arkana. Oke, selanjutnya kita ke chat, Bu. Dok, ada dari Ibu Farahfati mengenai ini, apakah bisa dijawab sama dokter soal perlu melakukan pemijatan luka pasca labioplasti? Apakah mulai kapan dilakukan? Kemudian untuk nostril linear.
baru pakai 2 minggu, apakah nggak apa-apa kalau nggak continue? Gitu. Oke. Ini ya, nah Ibu Farah, oke, jadi pasca operasi labioplasti, sebaiknya pemijatan baik. Memang untuk perawatan luka banyak caranya, gitu ya. Salah satu saya ada juga dengan dipijat, gitu ya. Karena di tempat kami biasanya tidak melakukan pemijatan luka. Biasanya untuk penyembuhan jaringan itu kita memberikan spons dan plester coklat. Cuman saya pernah diskusi dengan Ibu Rita, pemijatan itu mungkin lebih kepada ada center lain yang melakukan pemijatan untuk supaya juga dia lebih baik gitu ya. Oke, cuman pernah diskusi sama Bu Rita bahwa pemijatan di bibir itu lebih kepada untuk sensoris bibir ya, oromotorik juga. Jadi kadang-kadang ketika operasi sama kayak kita operasi sesar gitu ya, kok rasanya kayak kaku, baal, terus kayak nggak bergerak gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, dengan pemijatan itu atau dengan rangsang itu dia mengharapkan si bibir itu jadinya lebih lentur, lebih lunak, kemudian bicara aja juga lebih baik, nggak kaku seperti itu. Mungkin itu bisa dilakukan. Untuk nose retainer sendiri ya memang cukup susah ya, namanya juga anak. Ada yang betah, ada yang nggak betah gitu ya. Kalau bisa sih penyembuhan jaringan yang penting mungkin 3 bulan pertama sampai dia fase remodeling. Kalau bisa sih dipakaikan supaya si hidung itu baik. Nah, satu lagi untuk hidung, kalau di center kami biasanya bila diperlukan perbaikan atau revisi, biasanya menunggu selesai usia tumbuh kembang. Jadi setelah di atas usia 17 tahun. Kenapa? Karena kami khawatir kalau misalnya kita revisi di masa pertumbuhan, dia bisa berubah lagi gitu. Meskipun bisa dilakukan. Tapi kita biasanya menyarankan setelah usia tumbuh kembang atau setelah 17 tahun. Kalau nggak continue, nggak apa-apa. Pemakaian nose retainer itu sendiri, dia efektif kalau terpasang minimal 8 jam. Jadi kalau nggak continue, paling nggak sehari 8 jam minimal. Mudah-mudahan memberikan hasil yang baik. Oke, kira-kira demikian Ibu Farah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya. Sekarang selanjutnya ke Ibu Mentari Abdul Latif. Aku spotlight ya Bu ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mentari ini kawan lama, teman lama. Saya ketemu tahun 2017 ya, Mbak ya. Kita ketemu di Gorontalo ya. Kelihatannya halo Mbak Mentari. Jaringannya ya. Mbak Mentari kalau mau nggak pakai video juga nggak apa-apa, Mbak. Kayaknya masalah jaringan, Gina mungkin bisa lompat yang lain dulu. Iya, sebentar ya Mbak Diah ya, sedang dikerjakan. Oke, selanjutnya ke Mbak Hevi. Mbak Hevi di chat. Baik. Hevi Kurnia. Hevi, oke. Untuk daerah Jawa Tengah, sudah ada center belum ya? Pengalaman anak saya tidak ada tim. Gitu, baik. Memang yang paling baik adalah untuk perawatan ini dengan tim celah bibir. Memang kita banyak mengadop dari luar negeri gitu ya. Mereka biasanya bekerja dalam tim. Untuk di Jawa Tengah sendiri, saya sendiri belum tahu, cuman kemarin itu dengar ya, kalau nggak salah di UGM itu mau buka juga sih senternya, tapi Gina kalau pertanyaan kayak gini gimana ya? Saya soalnya kalau juga misalnya kalau belum tahu nggak apa-apa, dokter, it's okay. Mungkin Bu Hevi bisa cari informasi gitu ya. Saya kemarin sempat dengar juga sih di UGM itu mau buka untuk senternya juga yang diprakarsai oleh spesialis ortodontis. Mungkin bisa tanya di situ gitu ya. Mohon maaf nih nggak bisa jawab lengkap. Di Solo ada. Di Solo ada ya? Di rumah sakit apa? Nanti kita chat di grup aja Satu Senyum ya.
Nah, Oke, ini nanti Bu ada Bu Rita Rita nih. menggambarin. Oke, terima kasih. Ini agak telat saya Gak olahraga dulu. apa-apa, Bu. Oke, Baik. Mbak Mentari sudah siap kah? Silakan Mbak Mentari di unmute dulu Mbak ya, aku unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi dokter. Waalaikumsalam, Mbak Mentari, gimana kabarnya? Baik, dokter. Tambah cantik loh. Ya, dokter mau tanya. Baik. 2019 saya operasi bone graft. Ya, itu pakai tulang sintetis. Baik. Nah, tapi beberapa bulan kan dipakein behel. Ya. Bukan behel juga sih, kayak behel sih, tapi kayak behel besi putih gitu. Nah, terus nih operasinya bulan Januari, bulan Mei lepas tulangnya dok, sampai sekarang bercelah, gitu, dengannya itu bercelah. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanyakan, apakah bisa saya operasi bone graft kedua kalinya, atau hanya dipasangin gigi palsu aja dok? Soalnya waktu saya konsul di sini katanya dipakein gigi palsu aja udah cukup, gitu. Itu aja dok. Oke. Baik, Mbak Mentari, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi, untuk perawatan ini memang nggak bisa diputusin sendiri, maksudnya gitu. Jadi sebagai dokter bedah itu kita juga perlu masukan dari dokter ortodontisnya. Biasanya dia nanti ada evaluasinya tuh, Mbak. Biasanya dilihat dari cetakan gigi gitu ya, hubungan rahang atas sama rahang bawah. Kemudian juga dari fotonya juga. Mungkin banyak pertimbangan. Misalnya jarak antara gusi yang cukup lebar gitu ya, mungkin ya. Terus kemudian juga nggak ada benih gigi sehingga kurang ruangan, maksudnya bukan kurang ruangan. Jadi dia ada ruangannya segini gitu ya. Kemudian dia ruangannya segini, terus giginya nggak banyak gitu. Sehingga berarti dia perlu gigi palsu. Nah, itu memang perlu dibuatkan protesa seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin memang nanti boleh dilihat atau diperiksa giginya Mbak Mentari itu kira-kira jumlahnya pas atau enggak. Kalau saya lihat dari profilnya sendiri sih kelihatannya cukup baik karena si rahang atas tuh di bawah yang bawah ya gitu. Nah, cuman jumlah giginya cukup enggak nih gitu. Nah, untuk lebih simpel memang biasanya dengan misalnya ada celah yang besar gitu, nggak ada giginya atau giginya kurang, ya memang dengan perawatan protesa itu yang paling ideal. Okay. Nah, kalau misalnya ternyata si rahang bawahnya lebih maju misalnya, dia nanti perlu dimundurin, nah mungkin itu bone graftnya perlu seperti itu. Kira-kira demikian, Mbak. Oh iya dokter. Makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Gwenza. Gwenza sudah siapkah? Halo Mbak Gwenza. Ya, selamat siang. Sudah kedengaran? Sudah? Ya. Iya. Jadi begini, kan rencana minggu depan ini hari Kamis kan operasi untuk celah-celah bibir ya dok? Ya. Saya mau tahu kiat-kiatnya untuk setelah operasi itu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang tua gitu untuk bisa meminimalisir kejadian yang nggak terduga. Misalnya kan karena anaknya kan masih 5 bulan, terus mungkin sakit, terus banyak nangis, itu apa nggak berpengaruh nantinya ya ke ini operasinya itu dok. Oke, terima kasih Mbak. Baik. Dengan Ibu Gwenza, jadi pertanyaannya gimana mempersiapkan baby untuk tindakan operasi, kira-kira demikian ya.
Jadi kalau usia 5 bulan nih kelihatannya operasinya operasi labioplasti atau penutupan celah bibir. Memang untuk bayi itu sendiri persiapannya adalah satu, mengkondisikan anak dalam kondisi yang optimal. Jadi dia harus sehat, tidak ada sakit, tidak demam, tidak batuk pilek seperti itu. Kemudian biasanya kalau ditempatkan dengan dot, karena dot itu dia menghisap gitu ya, jadi biasanya dia nggak pakai dot. Jadi boleh persiapannya dipersiapkan dia minum atau belajar tanpa dot, pakai pipet atau pakai sendok, sehingga ketika pasca operasi dia tidak ada gangguan minumnya gitu. Karena yang saya tahu pengalaman ibu juga nih, bayi itu kalau kenyang dia nggak rewel. Gitu. Satu. Yang kedua, atau ada yang dia rasa sakit dia pasti rewel. Jadi kuncinya itu aja. Kalau misalnya dia kenyang, mudah-mudahan sih si anak nggak rewel, jadi dia nggak nangis kayak itu yang. Kemudian kalau misalnya sakit, biasanya kita bentuknya tim juga. Jadi ada penanganan dengan medikasi atau diberikan obat-obatan sehingga si adik tidak merasakan sakit. Kira-kira demikian persiapannya Ibu. Bu Gwenza, sudah cukup? Semoga sudah cukup ya. Selanjutnya Mbak Lisa tadi. Dari chat ya Bu Gina ya? Di video. Oh, Mama Nata, apa kabar? Assalamualaikum. Masih di mute? Kayak suaranya belum ada. Suaranya belum masuk. Waalaikumsalam, suaranya kecil banget tapi. Iya, udah jelas. Iya, Dok. Dok, Nata kan umurnya udah 15 bulan. Iya. Cuman berat badannya belum naik kan kayak waktu itu. Cuman kalau misalnya 18 bulan belum menyentuh 10 kilo, itu bakal ketunda kan ya, Dok? Nanti untuk efek maksudnya kayak wicaranya atau progres lainnya gimana ya, Dok? Baik. Makasih. Jadi ini untuk persiapan operasi langit-langit gitu ya? Bisa ya. Biasanya kebetulan kembali lagi nih kita tim lagi. Memang di tempat kami ada dokter anak subspesialis di sini itu apakah harus 10 kilo? Belum pernah operasi kurang dari 10 kilo ada, tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Kalau berat lahir rendah mungkin 10 agak susah tercapai. Yang kedua, beliau melihat dari lingkar kepala sama panjang badan. Itu juga penting gitu, karena disesuaikan. Jadi jangan khawatir, Mama Lisa tetap semangat. Kalau biasanya sebelum operasi 18 bulan itu kita konsul ke dokter gizi mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Kalau beratnya udah 9 kilo gitu atau 9,5 ya kayaknya deket-deket aja nggak apa-apa. Tapi kalau jauh misalnya masih 8 kilo, biasanya dia punya program dokter gizi. Biasanya minum berapa cc atau apa yang diberikan, makannya apa gitu. Nah nanti biasanya dia akan lihat evaluasi kenaikan berat badan. Jadi misalnya dalam waktu 2 minggu berturut-turut atau per minggu berturut-turut ada kenaikan, nggak sampai 10 pun bisa. Misalnya kok kayaknya susah banget gitu, misalnya 18 bulan pun nggak kecapai. Golden period dari penata laksanaan palatoplasti memang usia 18 sampai 24 bulan. Jadi sampai 2 tahun kita punya waktu. Gitu. Karena memang kalau udah lebih dari itu khawatir si anak sudah mulai bicara. Dia dengan memorinya berbicara tanpa langit-langit itu tertutup sehingga mungkin adaptasinya lebih susah. Nah, kalau ini yang jelasin Bu Rita nih, lebih jelas untuk bicaranya. Tapi ya dari sisi kami punya waktu, tenggang waktu bahwa operasi itu 18 sampai 20.